Faiz belum ya? Kayaknya Belum. di jalan, Pak. Faiz mana? Lagi di jalan. Oke. Zainal, Hadir. Nathan, Ya. gelap amat Nathan layarnya. Agus, Hadir. Agus Salim ada ya. Kemudian Arni belum. Vera, Hadir, Pak. Dika, Dika belum ya. Nova, Hadir, Pak. Nova Aulia. Oke, Ale belum. Natasha belum. Nah, itu Faiz sudah nyampe tuh. Natasha. Baik, hadir Pak. Maaf agak telat Oke. pas saya Pak. Oke, Nabila belum. Fani, Hadir, Pak. Fani Julianti. Oke. Dini, Din belum. Rania, Hadir, Pak. Rania Zahra. Tiara belum. Ilham, Salwa, Agung. Oke. Ya, kita mulai ya. Pak, maaf. Saya Rani Fitrianingsih belum dipanggil, Pak. Rani. Oh, kamu masuk kelompok mana ya, Ran? Nah, saya yang masuk kelompok 3, Pak. Oh, 3 ya. Iya. Oke. Ini kan Saya sama soalnya saya setiap absen nama saya kan nggak kesebut ya, Pak. Hmm, Saya dari awal tuh masuk ke kelompok 3, Pak. oke. Ini kan berarti sama Dika sama Nova ya? Nah, betul. Tapi untuk Dika, itu pas sebenarnya saya nggak gantiin Dika. Oh, iya. Oke, saya tulis baru ya. Iya, Pak. Dika. Pak, terima kasih Oke, banyak, Rani. Pak. Oke, Rani. Baik, ini baru sekali ini kita pakai online ya, karena tadi pagi saya ada urgent, jadi mohon maaf secara online. Kemarin masing-masing kelompok sudah membuat sampai kepada KPI. Nah, hari ini sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan, supaya brand kalian yang bangun itu nanti berkembang gitu ya, maju, maka ada beberapa kriteria, ada beberapa cara, strategi ya untuk memajukan brand yang kita bangun ya. Saya share dulu sebentar. Pak, maaf, Pak. Natasha Putri hadir ya, Pak. Natasha, oke. Dini juga hadir ya Pak, maaf tadi nggak ada. Dini. Iya. Oke. Sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Ya. Ini brand apa ini? Brand Nike. Ya. Nike itu kuat sekali brandnya. Kemudian tagline-nya itu never done evolving. Gitu. Jadi luar biasa kekuatannya dari mindset, mind share, mind heart. Gitu ya. Itulah ciri khas brand. Sehingga banyak ditiru orang, kemudian melihat juga langsung, oh itu Nike, kemudian Prestige dan lain sebagainya. Ya, nah itulah brand yang sangat kuat.
Nah, nanti kamu dalam membangun PJBL ini, Project Based Learning ini, yang kamu bangun juga harus kuat. Nah, bagaimana cara membangun brand yang kuat? Maka ada beberapa langkah, ada beberapa strategi. Ya. Yang pertama, brand itu pasti salah satu faktor utama untuk memulai bisnis yang sukses. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun itu muncul lebih dari 300 perusahaan. Muncul lebih dari 300 brand. Betapa orang itu akan mengingat gitu ya terhadap brand-brand baru itu luar biasa. Kalau nggak mempunyai ciri khas, kalau nggak mempunyai kekuatan, gitu ya. Nah inilah mengapa brand itu begitu penting untuk dikembangkan, ya, agar bisa bersaing ke depan. Kemudian brand itu sendiri adalah sebuah konsep, ide, gagasan, gitu ya, yang memberikan identitas khas pada bisnis kita. Brand akan membuat lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh calon-calon pelanggan kita. Biasanya brand akan mencerminkan value, mencerminkan nilai atau ide perusahaan. Melalui apa? Ya melalui logo yang kita buat, logo yang kita cantumkan, itu yang pertama. Yang kedua nama domain. Ya. Jadi misalnya Azil, kamu di bidang apa kemarin Zil? Kelompokmu Zil? Kami jual gas gitu, Pak. Gas ya, LP ini. Gas industri. Ya oke, Zil Indonesia. Kalau di ini apa Din? Kelompokmu itu? Bingung di ini nih. Jangan-jangan belum dibuat nih. Gabriel apa Gabriel? Belum, Pak. Nanti bikin. Belum. Pak, mau nanya, Pak, kalau kelompok sendiri nggak apa-apa kan, Pak? Hah? Bikin brand kelompok sendiri bisa kan, Pak? Ya bisa, justru harus begitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Harta tentang apa harta? Cafe, warkop gitu. Oke, warkop. Mereknya apa kemarin? Eater Coffee. Eater Cafe. Ya, artinya begitu domain yang kita buka katakanlah cafe, maka ketika Eater langsung keluar, nah itu berarti domain kita udah kuat, gitu ya. Kemudian slogannya apa? Ya. Kemudian produk yang unik dari kafenya tim Harta itu apa? Gitu ya. Misalnya Esteller 77 dan lain sebagainya, semua mempunyai produk-produk yang unik yang mengenalkan nama dari brand itu, gitu ya. Kemudian layanan yang diberikan, nah layanannya seperti apa? Apakah karena diskon, apakah karena ada free apanya dan seterusnya, ya. Ini yang harus kita kemas, ya. Jadi yang pertama dari aspek logonya, yang kedua dari domain nanti di website kita, kemudian slogannya, kemudian uniqueness produknya sampai kepada pelayanannya, ya. Nah, ini nanti proposal bisnis plan kalian harus mencerminkan itu. Ya, oke. Kemudian ketika konsumen mempercayai terhadap sebuah brand kita, mereka pasti akan cenderung lebih yakin untuk melakukan pembelian atau CTA, call to action. Mereka tidak hanya membeli malah bahkan, ya, tapi juga merekomendasikan kepada temannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada lingkungannya, kepada komunitasnya, supaya ikut bergabung ketika brand ini menyelenggarakan event-event tertentu. Nah kalau udah kayak gitu udah luar biasa, ya. Jadi brand loyalty-nya udah kebangun. Nah sekarang apapun bisnis kita,
dan produk kita yang akan kita jual, baik untuk memulai bisnis online maupun kita punya toko fisik, kita harus menciptakan identitas brand yang kuat. Ya. Namun perlu diingat bahwa ini adalah proses jangka panjang. Membangun brand itu nggak mungkin dalam waktu sekejap dan seterusnya gitu ya, karena brand itu adalah aset intangible, aset yang tidak kelihatan tapi bisa dinilai asetnya itu berapa. Itulah kekuatan brand. Ya. Jadi Coca-Cola itu udah lebih dari 7.500 7,5 billion. Ya. Itu brand Coca-Cola, brandnya doang. Gitu. Belum asetnya gitu, karena termasuk aset intangible. Nah, kita harus menciptakan identitas brand yang kuat, namun perlu diingat bahwa ini adalah proses jangka panjang yang tidak hanya meliputi pembuatan nama atau logo yang menarik saja, tetapi filosofinya juga harus kuat, maknanya harus kuat, ya. Nanti mungkin kelompok Harta atau Azil setelah kita brand selesai, tolong tampilkan yang sudah dibuat. Ya, oke. Kemudian langkah-langkah dalam membangun brand. Yang pertama, nanti pasti harus ada semuanya ya. Tentukan tujuan dan nilai bisnis yang kita bangun. Ya. Nah, tujuan akan tergambar di dalam visi dan misi, nilai akan tergambar di dalam value atau corporate culture atau budaya organisasi. Ya. Nah, yang pertama tujuan, berarti tergambar ke dalam visi misi. Tujuan kita mendirikan usaha ini apa? Maka pernyataan visi itu menjadi how to become. Kita kepengen menjadi apa? Sementara pernyataan misi, how to do. Untuk menjadi apa tadi, apa yang harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi pernyataan visi ya jelaskan secara singkat. Tujuan utama perusahaan kita bangun ini apa? Target jangka panjangnya yang kepengen dicapai apa? Maka tulis cukup dalam 2-3 kalimat. Nah biasanya untuk visi ini harus smart dalam mengerjakannya. Artinya spesifik. Mimpinya itu jangan bercabang-cabang. Spesifik, fokus, gitu ya. Kemudian yang kedua measurable, dapat diukur. Ya. Mimpinya itu dapat diukur. Kemudian achievable, setelah dapat diukur bisa dicapai. Jangan mustahil untuk dicapai. Ya. Setelah measurable baru achievable baru rasional, masuk akal, dan timetable, waktunya jelas. Kapan visi kita akan kita capai? Kapan kita akan menjadi sesuatu yang kita inginkan? Ya, jangan nggak ada waktunya. Oke, kemudian pernyataan misi, yaitu how to do. Bagaimana produk bisnis kita ini akan membantu konsumen dan langkah-langkah untuk mencapainya yang diperlukan itu apa aja. Ya, jadi untuk mencapai visi itu langkah-langkahnya apa? Nanti akan digambarkan dengan beberapa contoh. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk mencapai visi dan misi tadi ada core conduct-nya. Ya. Ada value, ada budaya organisasi, ada corporate culture yang harus dijalankan oleh seluruh stakeholder, seluruh karyawan, dari OB sampai pimpinan tertinggi tahu untuk mencapai itu. Itulah yang disebut dengan core conduct atau value sebuah perusahaan. Ya. Jadi yang pertama itu langkahnya tentukan visi, misi, dan nilai. Ya. Nilainya apa? Corporate culture yang kamu bangun apa? Gitu ya. Nah ini contoh ketika Nike membangun ini. Who we are-nya jelas di sini.
Ini Coca-Cola, sorry ya. Who we are-nya jelas. Coca-Cola itu kepengin seperti apa? Purpose-nya jelas, gitu ya. Untuk mencapai itu apa? Sehingga visi induknya adalah ini, gitu ya. Eh, ini contoh dari sebuah produk yang namanya Coca-Cola. Nah, kemudian kita dengarkan azan sebentar ya. 5 menit. Hadir Pak. Faiz kan? Ya tadi udah ada, ini aku lihat nih ininya nih. Pak, makasih Pak. Oke, 20 orang ya. Rani tadi yang belum masuk. Emang si Dika kenapa Jil yang kelompok 3 Jil? Nggak tahu Pak, dia nggak aktif juga di perkuliahan. Udah saya chat belum dibalas juga. Hmm. Dika ini bukan bukan Andika yang kelas pagi, kelas siang kan ya? Bukan, beda lagi ya? Beda, bukan Pak. Beda ya? Hmm. Oke, oke, oke. Jil, nanti tolong kelompoknya diketik lagi dengan nama jelas, nama lengkap ya Jil. Baik. Ya yang terbaru, misalnya Dika nggak ada ya, Dika dikeluarin ganti Rani tadi, tapi pakai nama lengkap semua aja deh, karena nih mau buat nilainya nanti biar gampang ya. Pak Zain, Arni hadir ya, saya lagi di jalan. Arni ya kelompok ini ya, iya tadi belum saya absen nih. Arni.
Iya, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Ya, aku kalau malam Kamis ada tugas negara nih. Jadi paling setelah jam 9 ya. Kan Rabu malam biasa. Mm, mm. Ya, ntar nggak apa-apa. Saya udah ngomong ke Pak Saipul. Ya, oke. Yuk, thank you. Waalaikumsalam. Hmm. Sebentar, kalau nggak bisa. Sebentar ya, saya ini dulu. Sebentar. Hmm. Oke, kita lanjut ya. Suara saya cukup jelas, Jill? Jelas, Jill? Pak. Jelas, Pak, Oke. jelas. Jelas. Ya, kita ngomongin Coca-Cola ya. Jadi Coca-Cola dulu pernah kita buat case juga gitu ya. Jadi Coca-Cola dalam menyatakan visi perusahaan jelas banget. Bagaimana brandnya itu disukai banyak orang. Gitu ya. Kemudian membangun bisnisnya berkelanjutan dan merancang masa depan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pemegang saham atau stakeholder. Ya, jadi clear ada 3 di situ. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, Coca-Cola menetapkan 3 juga pernyataan misi, ya, yang tiap-tiap misinya menunjukkan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencapainya. Ini Coca-Cola. Nah, pernyataan ini yang tadi di atas tadi ya, yang di atas jelas banget Coca-Cola ini. Nah, yang di sini nih. Nah ini ya, jadi ada 3 item untuk mencapai visinya jika dirangkum secara jelas di situ. Ya. Lebih lanjut, pernyataan nilai mereka menentukan bagaimana setiap karyawan harus bersikap penuh rasa ingin tahu. Jadi yang pertama, selalu dimunculkan rasa ingin tahu. Yang kedua, selalu termotivasi dan percaya diri, inklusif, dan siap untuk menciptakan budaya kerja yang selalu semangat. Itu 3 item itu. Ya, inilah langkah-langkah di dalam membangun brandnya Coca-Cola yang bisa menginspirasi kita, bisa buat contoh ketika kita akan membangun sebuah bisnis, merencanakan sebuah usaha. Yang kedua, nah, apabila langkah riset pasar untuk menentukan target audiens, nah ini sering kita gunakan dulu waktu kalian PKKMB, mungkin pernah juga dilakukan,
yang namanya user persona atau buyer persona, gitu ya. Nah, buyer persona itu salah satu metode untuk meriset pasar yang paling banyak digunakan. Nah, caranya gimana caranya? Caranya yang pertama, kamu mau milih gitu ya kelompok pelanggan yang mana. Ya. Sebagai contoh misalnya tadi kelompoknya Harta itu tentang kafe. Nah, kafe ini secara demografis mau milih kelompok yang mana, udah dikumpulin tuh. Sebagai contoh misalnya demografis dari sisi usia. Saya kumpulin yang sekian-sekian gitu ya. Atau misalnya dari demografi dari sisi gaya hidup, demografi dari sisi gender atau jenis kelamin misalnya nih ya. Nah, dikelompokkan. Jadi ya minggu yang lalu kita sampaikan ke kalian bahwa dimulai dari data, kemudian database, kemudian data potensial, kemudian data prospek ya atau hot prospect. Nah, dikumpulin yang hot prospect. Nah, setelah dikumpulin gitu ya, setelah dikumpulin baru nanti kita analisis ya. Tapi kalau misalnya bisnis kalian baru terus masih kecil gitu ya. Nah, ya kita kumpulin aja pasar spesifik tertentu aja ya. Misalnya contohnya kalau kamu mau buka toko baju, ya cari konsumen penggemar fashion anak-anak gitu misalnya nih. Atau fashion vintage dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, setelah kamu kumpulin, maka lakukan riset pada brand-brand serupa dan pelajari pelanggan mereka ya. Jadi misalnya si Harta tadi kelompoknya mau bikin kafe gitu ya. Nah, kafe ini ya dipelajari. Dipelajari apa? Di lingkungan kalian ini gitu ya. Pelanggan-pelanggan kafenya itu siapa aja biasanya? Dari sisi jenis kelamin mayoritas apa? Dari sisi usia antara berapa sampai berapa? Dari sisi gaya hidup orang yang bagaimana? Dari sisi sosioekonomik orang yang kemampuannya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini kita lakukan riset. Kemudian yang ketiga, setelah itu lakukan studi pengguna. Ya. Jadi kita wawancara, kita bisa kasih tulisan gitu ya. Ini merupakan sebuah survei. Nah, surveinya apa? Misalnya ngomongin kafe tadi. Yang biasa kalau kamu datang ke kafe, yang dicari apa? Apakah minumannya dulu ataukah cemilannya dulu dan lain sebagainya? Atau tempatnya dulu atau wifi-nya dulu jangan-jangan. Gitu ya. Nah, jadi ini semuanya kita tanyakan. Nah, nanti dari situ akan memunculkan, oh ternyata yang diinginkan oleh pelanggan-pelanggan kita terhadap kafe kita adalah ini. Nah, itulah nanti yang dibuat sebagai strategi, gitu ya. Nah, kemudian setelah mengumpulkan cukup informasi, buatlah persona buyer tadi, ya. Persona pembeli berdasarkan karakteristik umum yang ditemukan sesama proses riset tadi atau selama proses riset tadi, ya. Akan menghasilkan beberapa poin tuh. Poin-poin itulah yang dijadikan strategi, ya. Nah, yang terakhir jangan ragu untuk membuat beberapa persona untuk melihat, nah di sini boleh melihat kecocokan setiap kelompok tadi terhadap beberapa produk yang berbeda, ya. Jadi ini boleh juga kalian lakukan. Nah, itulah cara atau langkah yang kedua di dalam membangun brand kita, ya. Jadi setelah pertama tadi adalah tentukan tujuan dan nilai. Kemudian yang kedua adalah lakukan riset pasar untuk menentukan target audiens. Ya.
Jadi besok proposal kamu pasti saya tanyakan di situ. Ini contoh yang dilakukan oleh McD, ya, McD. Berdasarkan riset di Amerika Serikat, gitu ya, ternyata pelanggan McD yang paling banyak adalah wanita-wanita muda yang baru nikah, gitu ya. Usianya antara 40 sampai 56. Kemudian tinggalnya juga yang di pinggiran kota, gitu. Terus mereka menyukai menu sarapan seperti kentang goreng dan sandwich. Itu setelah di riset. Maka setelah itu dianalisis demografinya. Oh, usianya begini, gendernya ini, ya. Kemudian perilaku konsumennya ini. Maka McD langsung mengkampen pemasaran yang lebih menarik, yaitu dengan menyediakan menu sarapan dengan harga diskon dan Happy Meal, ya, untuk menarik pelanggan yang masih usia anak-anak. Karena di sini berdasarkan riset kok kebanyakan emak-emak. Maka untuk anak apa nih? Nah, dia ciptakan produk Happy Meal. Gimana dengan di Indonesia? Gitu ya. Di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan maunya nasi, nggak biasa sarapan kentang, gitu ya. Kemudian termasuk lauknya juga. Maka, gitu ya, McD di Indonesia menyajikan nasi, ayam tidak hanya crispy, juga ada gulai, ada bubur juga ya, bubur ayam, ada juga jagung dan lain sebagainya. Karena penduduk lokal lebih memilih nasi sebagai makanan utama daripada kentang, ya. Jadi ini contoh setelah persona buyer tadi, maka akan menghasilkan produk yang berinovasi, berimprovisasi, dan tentunya produk itu akan menjadi diversifikasi, ya, pembeda dengan produk-produk atau usaha-usaha sejenis, ya. Yang selanjutnya yang ketiga, langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga, coba Faiz dibaca, Faiz, biar nggak ngantuk soalnya Faiz nih. Ayo Faiz. Nah, lagi sholat kali Faiz nih. Jo, halo Jo, baca Jo. Jonathan. Jo, mana Jonathan nih? Iya, Pak. Oke, coba baca yang ketiga. Analisis persaingan pasar. Analisis persaingan pasar. Cari niche atau bidang bisnis Anda di Google dan catat semua bisnis yang muncul dari hasil pencarian. Atau gunakan tools analisis kompetitor seperti Similar Web. Kedua, analisis produk dan layanan, struktur harga, lokasi, serta strategi promosi mereka. Tiga, lakukan analisis SWOT untuk mencari tahu keunggulan, kelemahan, tantangan, dan peluang mereka. Baca eh, baca ulasan website, terus platform sosial media dan forum lainnya untuk menemukan masalah utama yang dihadapi pesaing tersebut. Yang kelima, berdasarkan hasil temuan Anda, hadirkan produk atau layanan yang lebih baik dan atasi masalah pelanggan yang belum terselesaikan tersebut untuk meraih pasar. Iya, ya. Jadi makasih Jo. Jadi yang pertama ini, NICE itu semacam kelompok komunitas ceruk lah, ya. Jadi ceruk pelanggan kita ada di mana nih, gitu ya. Ceruk bidang bisnis kita itu rumpunnya apa? Gitu. Kan bisa di searching di Google, gitu ya. Oh, masuknya terhadap food and beverage misalnya dan seterusnya. Kemudian catat
Jadi pas dicari komunitas atau kelompoknya catat, yang muncul begitu misalnya kita searching warkop gitu ya, yang muncul ini, nah itu dicatat, gitu ya, catat. Kemudian gunakan untuk membandingkan, gitu, membandingkan sesama kompetitor. Itu nanti kamu langsung coba di searching similar web, ya. Nanti akan terbandingkan itu mana yang terbaik dan seterusnya, ya. Kelebihannya di mana dan seterusnya. Nah, namanya similar web. Setelah itu baru kita analisis dong produk sama layanannya, ya. Bagaimana harga mereka, lokasinya kayak apa, tempatnya kayak apa kalau perlu dipoto, kok orang banyak ke sana, gitu ya. Serta strategi promosi mereka apa yang digunakan. Nah, itu yang kedua, ya. Jadi besok pas kamu mempresentasikan ini harus ada ini, gitu ya. Ada komparasi pelayanan, komparasi harga, komparasi tempat, komparasi promosi gitu ya, yang dilakukan oleh usaha sejenis yang kamu bangun, gitu ya. Baru setelah itu kita menganalisis secara internal dan eksternal, yaitu dengan SWOT atau TOS analisis. Ini sudah kita praktekkan juga, jadi enak, gitu ya. Kemudian yang keempat, baca-baca ulasan website, karena sekarang hampir 90% ya. Orang mau beli sesuatu itu dilihat ulasannya dulu, dilihat reviewernya dulu, gitu ya. Makanya ini yang harus kita jaga banget, gitu ya. Jadi berdasarkan hasil temuan, hadirkan produk atau layanan yang lebih baik dan atasi masalah pelanggan yang belum terselesaikan tersebut untuk meraih pasar, ya. Jadi inilah kita manfaatnya menganalisis kompetitor sehingga kita bisa membuat diversifikasi pembeda, ya. Maka produk kita akan dicari. Nah, ini langkah yang ketiga, ya. Nah, contohnya misalnya Tesla di sini, ya. Jadi ketika kendaraan berbahan bakar solar, bensin gitu ya, sangat luar biasa, itu ada di Red Ocean Strategic gitu ya. Kemudian industri ini juga menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi, ya, emisi karbon pastilah, polusi udara pastilah, ya. Maka pasti berdampak negatif karena bisa merusak perubahan iklim, gitu ya. Nah, Tesla hadir tuh. Tesla hadir, yaitu menghadirkan mobil dengan bahan bakar listrik. Luar biasa improvisasinya. Sekarang banyak banget dicontoh ya oleh Korea, oleh Cina apalagi, gitu ya. Sampai-sampai di Indonesia ini ada beberapa brand yang bermobil listrik, gitu ya. Yang paling mahal masih Hyundai mungkin ya, Hyundai. Kemudian muncul ada Wuling, muncul ada BYD, muncul lagi Jayco gitu ya. Itu mobil-mobil listrik. Bahkan sekarang rate tertinggi market share-nya itu di antara mobil listrik itu adalah Jayco, bayangin itu ya, yang baru hadir itu ya. Nah, ini contohnya. Samalah dulu ketika muncul Aqua. Indonesia kan tempatnya air, Indonesia 2/3 itu pulau air gitu ya. Tapi kok mau jualan air putih, gitu. Luar biasa kan. Tapi sekarang ada berapa itu jenis air mineral, ya. Nah, ini contoh-contoh improvisasi, ya. Nah, langkah yang selanjutnya adalah tentukan posisi brand. Gabriel, halo Gabriel. Gabriel semangat, mana Gabriel? Hadir, Pak. Baca Gabriel. Yang keempat, tentukan posisi brand.
udah saya share kan materinya ya? Yang keempat ya, Pak. Ya, Yang keempat, tentukan posisi brand, harga yang terjangkau, produk yang lebih murah biasanya menarik lebih banyak pelangganan, namun hari ini sering kali memberikan margin keuntungan dan kualitas produk yang lebih rendah. Dan produk unik dan inovatif, kami lebih merekomendasikan agar Anda menciptakan produk yang inovatif dan unik daripada menetapkan harga yang murah, meskipun mungkin butuhkan riset dan pengembangan yang tidak sebentar. Produk yang unik akan menilaikan kompetensi sehingga Anda lebih bebas menetapkan harga. Layanan yang luar biasa, sedangkan dukungan selama 24/7 untuk menjawab pertanyaan pelanggan dan membantu mereka menyelesaikan masalah. Selain itu, tawarkan layanan penajualan untuk menjaga hubungan baik dengan klien yang akhirnya akan membuat mereka menjadi pelanggan setia. Pelanggan pengumuman yang menyenangkan, hadirkan pelanggan yang lancar dalam keseluruhan Pak. Jalanan menggunakan misalnya perusahaan software bisa mengajukan antara muka yang servable, kompatibilitas lintas platform, dan arsitektur informasi yang jelas. Item dan produk premium konsumen kelas atas cenderung lebih melihat kualitas produk daripada harga. Apabila ingin menenggarkan pasar ini, buktikan kualitas produk Anda dengan menunjukkan proses produksi, bahan yang digunakan, dan mempresentasikan manfaat utama. Ya, Pak. makasih Gabriel. Ya, Pak. yang pertama, kalau sudah dibangun brandnya, filosofi arti brandnya itu apa, maka kita tentukan posisi brand kita. Ya, dari sisi jenjang ekonomi, kita apakah mau masuk kelas ke middle low atau middle up, sekaligus dari awal, gitu ya. Kalau middle low berarti kita ngomongin pricing masih sensitif. Jadi harga kita itu masih menjadi yang paling sensitif. Maka nggak apa-apa kita jual murah, terkesan murah tapi tidak murahan gitu loh. Ya, karena kita mau masuk pasar ke middle low. Nah kalau udah kayak gitu ya konsekuensinya kuantitas, jumlahnya harus banyak, gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya rendah, jumlahnya sedikit, ya pasti nggak pas, gitu ya. Nah maka itu ketika kita mau mempositioningkan produk kita. Tapi kalau sekaligus misalnya yang paling bawah, produk premium, dia dari awal kita mau masuk ke middle up. Berarti dari sisi harga, kita sekaligus dari atas. Nah ini nanti contoh-contohnya ada di bawah ini. Yang kedua, uniqueness produk kita di sini, inovatifnya di sini, gitu ya. Jadi nanti misalnya ya warkop boleh, tapi toppingnya ada improvisasinya ini. Sebagai contoh misalnya, warkop kita, misalnya nih ya, misalnya, kalau belanja
lebih dari 50.000, maka dapat roti bakar, misalnya satu. Nah, ini kan contoh ya, sebuah improvisasi dalam hal pelayanan. Ya. Nah, kemudian inovasinya apa? Oh, di sini kalau warkop biasanya Indomie, misalnya dalam hal mie ya, pakai telur, bla 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 bla. Nah, kita mungkin Indominya selain pakai telur, pakai sayuran, juga dikasih topping, misalnya sosis atau apa dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja, ya, supaya ada bedanya dengan yang lain. Gitu. Kemudian layanan yang luar biasa. Jadi misalnya sediakan di sini dukungan ada 24 jam dalam satu hari buka, atau 7 hari dalam satu bulan, itu 24/7 maksudnya ya. 7 hari dalam satu bulan. Nah ini misalnya yang dilakukan oleh toko-toko kelontong Madura. Dia buka 24 jam. Barangnya lengkap, harga kompetitif. Bagus dia mengambil ceruk pasar itu. Sehingga terpersepsi, pokoknya kalau mau beli di atas jam 10 nggak usah kemana-mana. Ya, Madura pasti buka gitu. Jadi ini kan persepsi bagus, promosi ya. Promosi bagus yang bisa termindset di mata konsumen. Kemudian pengalaman pengguna. Nah, ini di sini nih. Ini di sini harus benar-benar menjadi nilai tambah yang harus banget kamu pelihara. Kenapa? Karena orang mau beli itu dilihat reviewernya dulu. Makanya jangan sampai ada reviewer yang negatif. Caranya gimana? Gitu. Setiap ada yang negatif langsung kita counter dengan hal yang positif, dan orangnya juga kalau bisa kita telusuri, kita ajak ngomong. Gitu ya. Nah, atau mungkin posisi yang terakhir, kita mau memainkan di brand premium. Gitu ya. Warkopnya Harta ini bukan sembarang warkop. Yang lain misalnya jual satu porsi rata-rata 15.000, Harta jual 35.000. Tapi memang sesuai dengan produknya, gitu ya. Ini contohnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini ada yang menarik. Nah ini ya, Gucci. Ini tas ya, bagi perempuan pasti tahu itu, Gucci. Gucci mempositioningkan produknya itu untuk kelas premium, gitu ya. Untuk kelas premium, untuk middle up. Jadi meskipun produk-produknya dibanderol dengan harga yang premium atau harganya tinggi, perusahaan fashion ini memiliki jutaan pelanggan setia di seluruh dunia. Nah, karena memang dari awal udah didesain itu. Tapi karena didesain premium, ya disesuaikan kualitasnya, disesuaikan pelayanannya, disesuaikan yang mengambasadornya, gitu ya. Jadi yang pertama nilai jualnya unik, gitu ya. Kemudian produk yang berkualitas super premium, desainnya elegan, mewah, gitu ya. Dan brand ambasadornya juga orang-orang terkenal dunia. Ya. Nah ini harus diimbangin dengan itu ketika kita mau masuk ke positioning middle up. Ya. Oke, itu langkah yang keempat. Ya. Langkah yang kelima, coba dibaca. Azil, ketua kelas. Dibaca. Baik, Pak. Yang kelima, bangun komunikasi branding yang efektif. Pilih nama brand yang relevan dengan bisnis Anda. Pastikan nama yang dipilih sesuai dengan bisnis Anda. Contohnya itu ketika pelanggan mendengar nama Papa John's Pizza, mereka akan langsung tahu bahwa brand tersebut berhubungan dengan restoran pizza. Yang kedua, gabungkan dua kata menjadi satu. Sebagai contoh, Netflix menggabungkan istilah internet dan fix, sinonim dari film. Yang ketiga, gunakan singkatan yang mudah disebut untuk nama yang panjang. Contohnya, Anda mungkin sudah familiar dengan nama RCTI, tapi belum tahu bahwa singkatan tersebut berasal dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Yang keempat, ambil inspirasi dari cerita rakyat, sastra, dan bahasa asing.
Dalam mitologi Yunani, Nike adalah dewi kemenangan yang menginspirasi brand sepatu populer tersebut. Yang kelima, gunakan generator nama domain saat membuat website. Gunakan generator nama domain untuk menemukan domain yang mencerminkan nama brand Anda. Langkah ini penting untuk membantu pelanggan menemukan website bisnis Anda dengan cepat. Gitu aja, Pak. Ya, makasih ya. Sama-sama, Makasih Aji. Pak. Yang pertama ya, kalau mau milih mau mendirikan brand gitu ya, harus sesuai dengan produk atau usaha yang kita jalani. Ya. Jadi misalnya kalau katakanlah Rania ini apa? Tapi ketika disambungkan Rania Laundry, oh Rania usaha laundry, gitu ya. Jadi harus ada apanya gitu, atau yang berhubungan dengan laundry, ya. Misalnya kinclong, oh kinclong ini kan bisa berkonotasi bersih, mengkilap, gitu ya. Nah, jadi bahasa-bahasa itu harus disambungkan dengan usaha yang dijalankan. Yang kedua, menggabungkan Netflix itu cerdas banget itu, ya. Menggabungkan, coba bayangin kalau internet, film. Aduh, bingung nih orang nih, ya. Nah, kemudian persamaan film apa sih? Netflix. Internet diambil netnya. Berarti Netflix enak didengar, ya. Dan terbukti menjadi perusahaan bioskop terbesar di dunia yang dia nggak punya gedung teater, gitu ya. Itulah Netflix. Kemudian ketika singkatan-singkatan, ya, RCTI, oh Raja Wali ternyata, Citra Televisi, LP3I, mungkin banyak banget orang yang nggak tahu LP3 itu apa sih singkatannya gitu ya. Mungkin kalian sendiri juga nggak hafal gitu. Tapi ketika disebutkan LP3I, oh tahu itu lembaga pendidikan gitu ya. Nah ini contohnya ya. SCTV, Surya Citra, mungkin orang nggak tahu televisi Indonesia dan seterusnya ya. Kemudian bisa juga terinspirasi dari kisah-kisah yang merakyat, yang viral, yang melegend gitu ya, untuk diambil sebagai brand. Sebagai contoh misalnya Nike tadi, yaitu merupakan dewi kemenangan di kerajaan Yunani. Tapi kamu jangan mendirikan misalnya rumah makan Malin Kundang. Waduh, orang pada lari semua itu nanti itu. Ya, padahal Malin Kundang ini kan sangat tersohor ceritanya, tapi cerita nggak bagus. Ya. Nah ini contoh dari kisah daerah. Kemudian generator nama domain. Nah di sini nih ya yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kalau bisa sering banget diupload berkali-kali gitu ya, sehingga samalah misalnya saya mau mengklik pendidikan cepat tepat kerja, pendidikan yang cepat kerja, pasti muncul LP3I yang pertama. Gitu. Ini contohnya. Jadi saya mau ngeklik warkop viral, langsung muncul apa tadi inner warkop gitu. Iten warkop. Contohnya kayak gitu. Ya. Oke. Tadi sudah ya. Kemudian yang selanjutnya, bangun komunikasi branding yang efektif. Coba, halo Alia Nazifah. Alia, mana nih Alia? Alia, Rania kalau gitu Rania. Hadir, Pak. Nah, coba dibaca Ran. Bangun komunikasi branding yang efektif untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran brand dan
Engagement. atau keterlibatan. Ceritakan kisah brand Anda melalui postingan blog, iklan video, postingan media sosial, atau bahkan proposal pemasaran. Berikut adalah beberapa ide yang akan membantu Anda membuat kisah brand yang menarik. Yang pertama, ceritakan latar belakang dibangunnya bisnis. Menceritakan kisah tentang pendiri atau awal mula perusahaan secara singkat bisa membuat brand terasa lebih dekat dan relevan dengan audiens. Terus yang kedua, tunjukkan tantangan yang dihadapi. Beritahu audiens tentang perjuangan Anda mencari cara membuat brand sendiri dan hal-hal yang Anda lakukan untuk menghadapi tantangan yang ada. Terus yang ketiga, sampaikan tujuan untuk menebar kebaikan. Identifikasi masalah umum di industri Anda dan buat campaign pemasaran terkait solusinya. Kayak contohnya Tom Sus memiliki kisah brand yang menarik dan mewakili maksud baik para pelanggan, yaitu mendonasikan sepatu gratis bagi yang membutuhkan sesuai jumlah sepatu yang berhasil terjual. Dan yang terakhir, tekankan kejujuran dan transparansi. 88% konsumen lebih memilih sesuatu yang autentik sebagai faktor penentu saat mendukung suatu brand. Oke, ya, ingat ini ya clue-nya ya. Yang pertama harus kita sadari bahwa 88% konsumen itu lebih memilih barang atau produk yang memang apa adanya, yang nggak lebay dalam ngomong, gitu ya, sesuai dengan kualitasnya. Harga sekian ya memang kualitasnya sekian. Nah, jadi di sini jangan pernah kita bohong, jangan pernah kita nggak transparan atau nggak jujur terhadap produk yang kita jual, ya. Nah, kaitannya dengan ini, besok kamu harus lengkapi salah satu menyampaikan misalnya Rania gitu ya, usahanya apa, maka dibuat audionya, ya, audio beserta latar belakang produknya. Jadi ceritakan latar belakang kenapa saya tertarik membangun usaha ini, gitu ya. Kemudian tunjukkan juga tantangan-tantangan yang ada. Sebagai contoh Tesla tadi misalnya, ya Allah, gitu. Orang Tesla kan cuma ngomong bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar solar, bensin itu akan habis, gitu ya. Kemudian kalau menggunakan itu juga menimbulkan polusi, menimbulkan lapisan ozon rusak. Gitu. Ini ngomong kayak gitu tuh Tesla nih. Ya. Oleh karena itu sudah saatnya bermigrasi ke tenaga listrik yang ramah lingkungan, nggak merusak lapisan ozon dan lain sebagainya. Bayangin ngomongnya kan kayak gitu nih. Ya. Nah besok kamu sampaikan juga. Gitu. Kemudian sampaikan juga tujuan untuk menebar kebaikan bahwa ini dibuat dalam rangka gitu ya, mengurangi polusi misalnya, kemudian menghemat sumber daya alam, nah itu gitulah ya, tujuannya. Nah, tapi sampaikan dengan jujur. Memang kalau mobil listrik ada kelemahannya, setiap 5 tahun harus ganti baterai. Tapi Tesla nanti akan menjamin akan mengganti baterai baru dengan membeli kembali nilainya sebesar ini. Contohnya begitu, ya. Nah, ini bangun komunikasi branding yang efektif, ya. Itu harus dibangun dari sisi itu, gitu ya. Oke, thank you. Kemudian yang selanjutnya desain identitas visual brand. Nah, baru kita ngomongin bagaimana logonya itu. Nanti tolong ada 2 kelompok yang tampil lah ya, supaya sama-sama kita kritisi ya. Kalau cukup 2 kelompok, kalau nggak 1 kelompok. Coba Clara dibaca lo Clara. Clara, coba dibaca desain identitas visual brand yang kamu bangun.
Mm-mm. Ya. Hmm. Oke, makasih banget Clara ya. Jadi ujung-ujungnya kalau mendesain identitas itu harus sampai jadi SOP-nya, gitu ya. Aturan mainnya, kemudian cara membuatnya, kemudian seragamnya, kemudian misalnya kapan logo ini digunakan. Itu semuanya dibuat dokumentasi tertulis cara-caranya atau standar operasional prosedurnya ya. Untuk itu maka buat logo supaya logonya berkesan. Sebagai contoh misalnya kemarin teman kamu itu dia benar-benar sudah mulai jalan karena saya sudah ikut survei juga gitu ya. Merancang bagaimana ekosistem dia memadukan antara maggot, melihara bebek, tanaman hidroponik, sama ikan. Ya. Dari 4 variabel ini dibuatlah satu logo. Gitu. Cantik jadi logonya tuh. Nah ini nih contohnya. Saya berkesan terhadap logo itu. Karena mudah, oh ini usahanya. Gitu ya. Itu yang Pak Wawan pertama. Saputra hadir ya Pak? Muhammad Ilham, oke. Ya tadi Ilham udah saya panggil ya. Iya Oke, Pak, ini thank you lagi Ilham. kerja Pak. Ya. Ya. Itu yang pertama. Ya, jadi logo berkesan terus mewakili apa yang usaha kita ciptakan. Kemudian yang kedua jangan lupa warna. Ya. Kalian harus bisa memadukan kontras warna. Nah, untuk kontras warna dan lain sebagainya itu kalian bisa buka macam-macam ya. Ada AI logo juga boleh, AI logo maker gitu ya. Kemudian tentang kombinasi warna dalam website gitu ya. Nah itu silakan di nggak apa-apa, kan nggak salah juga. Artinya kita kan ATM, gitu ya, adopsi, tiru, kemudian modifikasi, gitu. Jadi tetap nggak sama dengan yang sudah ada, gitu. Ini contohnya, ya. Nah kemudian tipografi, nah ini fonts, boleh aja kalian membuat huruf yang custom itu lebih bagus, ya. Kalau memang akan misalnya BCA, tulisan huruf BCA, itu nggak ada itu di font komputer nggak ada, karena tulisan BCA-nya itu custom, memang didesain, gitu. Itu sah-sah saja malah bagus, ya. Kemudian cocokkan dengan citra brand yang tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin eh, kafe, kita ngomongin laundry, kita ngomongin bengkel, ya harus disesuaikan ya. Baru kita juga harus pelajari strategi pesaing, gitu ya. Logo ini pesaingnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir jadikan sebuah SOP, standar operasional prosedur
tata cara penggunaan logo, gitu ya. Jadi ini yang harus kita rangkai dalam sebuah proposal, gitu. Nah contohnya, nah di sini kuat banget itu iPad, iPhone gitu ya. Yang dari Apple itu luar biasa ya. Yang pertama logo Apple itu sangat, ya baru ngeliat aja udah langsung lah gitu ya. Karena bayangin Apple bener-bener digambar Apple, ada growak itu ada maknanya gitu loh ya. Langsung Apple gitu. Karena nggak mungkin itu langsung baca misalnya banana, kan nggak mungkin gitu ya. Orange kan nggak mungkin, pasti Apple. Nah, di sini ada iPad, ada iPhone dan lain sebagainya ya. Sangat terkenal dan sebagai salah satu pelopor di dunia industri perangkat elektronik ya. Kebanyakan orang langsung pastilah langsung mengaitkannya dengan perangkat canggih. Jadi kalau udah Apple udah pasti canggih, iPhone udah prestisnya aja kamu bawanya ditenteng-tenteng mulu itu kali ya. iPad gitu ya, karena memang prestisnya dapat banget gitu. Nah, dalam hal palet warna, Apple itu tetap menunjukkan kesederhanaan, yaitu didominasi dengan warna putih gitu ya. Nah, di sini nih. Oke, jadi tetap elegan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian untuk website dan kemasannya karena mewakili kesederhanaan dan keanggunan ya. Jadi tetap ada putih Apple itu kan Apple-nya mau di apapun tetap warnanya putih ya. Walaupun nanti dasar iPad atau apanya warna-warni tetap Apple-nya. Ini contohnya ya. Oke, kemudian tambahkan juga ciri-ciri harta. Halo harta. Iya, Pak. Nah, coba baca harta. Yang ketujuh, tambahkan ciri khas brand pada website Agar lebih optimal dan efektif, website bisnis harus memiliki konten dan halaman berikut. Yang pertama, homepage. Untuk memberikan kesan pertama yang baik, homepage harus langsung memberitahu pengunjung tentang perusahaan Anda dan produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, halaman About Us atau tentang kami. Jelaskan misi, kisah brand, target audience, dan pernyataan posisi perusahaan Anda. Tampilkan nama, latar belakang, peran, dan foto setiap anggota tim untuk membangun koneksi emosional yang lebih dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, halaman produk atau layanan. Jelaskan struktur harga produk atau layanan, fitur utamanya, dan nilai jual unik perusahaan Anda. Yang keempat, landing page. Dengan membuat landing page, Anda bisa mendorong calon pelanggan untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya mendaftar uji coba gratis, berlangganan newsletter, dan melakukan pembelian. Yang terakhir, testimoni. Tunjukkan social proof atau bukti sosial dengan menampilkan ulasan dari pelanggan lama dan pelanggan saat ini. Strategi ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga mereka tergerak untuk membeli produk Anda. Oke, ya. Jadi kalau membangun homepage itu kan sama aja membuat rumah, ya. Membuat rumah. Rumah itu ada pintunya, ya pintunya alamat webnya, gitu ya pintunya. Kemudian setelah pintu ada jendela-jendelanya. Nah, jadi gambarannya begitulah. Nah, begitu masuk pintu, ini rumah apa? Gitu ya. Ini rumah adat mana? Jadi misalnya begitu diklik warkop unik misalnya nih, langsung muncul Iten warkop. Ini contohnya gitulah ya. Itulah yang namanya rumahnya, pintunya. Nah, baru setelah pintu ada jendela-jendela. Jendelanya, saya kepengen tahu apa sih itu intermarkop. Oh, ini dibangun ini, alasannya ini, kenapa begini, manfaatnya begini, uniqueness-nya ini, dan seterusnya. Jadi tentang kami itu adalah ketika saya kepengen tahu apa ini usahanya, ya, bagaimana pelayanannya, bagaimana harganya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
apa yang bisa diberikan. Nah, sampai kepada landing page. Kalau saya mau beli online, alurnya gimana nih? Gitu ya. Kalau saya mau datang, alurnya gimana nih? Kalau misalnya saya mau pesan, alurnya gimana? Nah, itu landing page-nya jelas tuh di situ tuh. Gitu ya. Nah, kemudian baru reviewernya, gitu ya. Testimoninya, siapa aja sih, gitu ya. Oh, ternyata Prabowo pernah datang ke kafenya Harta, misalnya nih, ya. Jadi jejak digitalnya, berbondong-bondong itu misalnya nih. Oh, ternyata siapa itu bintang-bintang terkenal lagi lah ya, pernah datang, nah dan seterusnya. Nah ini contoh kalau ada testimoni yang baik itu adalah alat promosi yang paling bagus. Ya, oke, thank you Harta. Ya, Baik, nah Pak. ini contoh PayPal. Ya, jadi PayPal ini adalah salah satu contoh brand sukses dengan website yang efektif, gitu ya. Homepage-nya mereka langsung memberi tahu pengunjung tentang fungsi bisnisnya dan kemitraan promo, ya. Kemudian eksklusif yang sedang yang berlangsung dengan sejumlah brand di seluruh dunia, ya. Dari segi desain, website PayPal ini mengimplementasikan antarmuka, gitu ya, antarmuka. Nah, ini yang sederhana dan palet warna yang konsisten, ya, yaitu warna putih untuk latar belakang hitam, kemudian untuk toko dan biru untuk CTA, call to action-nya, ya. Nah ini, jadi warnanya biru hitam, gitu. Berbelanja di seluruh dunia dengan PayPal, gitu. Ini contoh. Nah kemudian terapkan strategi konten marketing dan membangun otoritas. Ya, maksudnya apa di sini? Yang pertama, setelah menentukan topik dan lain sebagainya, gitu ya, untuk postingannya, maka artikel panduan buat artikel tutorial yang lengkap dan detail, ya, terutama yang berhubungan dengan produk dan industri kamu, sehingga pembaca tidak perlu mencari artikel atau komen dari komentator, dari kompetitor, sorry. Yang selanjutnya laporan industri, yaitu laporan studi dan artikel lainnya yang menyertakan berita dan fakta. Ya. Jadi ini testimoni berupa berita dan fakta. Maka akan sangat berguna bagi pembaca untuk membantu mendapatkan backlink-nya. Gitu. Yang selanjutnya seru di studi kasus, saya ceritakan kisah sukses dari klien kamu, gitu ya, dan klien saat ini untuk menggait lebih banyak calon pembeli. Nah ini tentang terapkan strategi konten marketing, ya, dan membangun otoritas, ya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini contoh ya, step by step yang dilakukan, gitu ya, marketing plan di sini. Sebagai perusahaan software pemasaran, ini HubSpot ya. HubSpot memastikan atau memposisioningkan brand bisnisnya sebagai pakar industri melalui konten-konten yang edukatif. Ya. Dengan menggunakan brand voice yang formal namun penuh pengetahuan, ya. Jadi boleh nanti dibuka di blog HubSpot ya. Secara konsisten menyajikan konten yang relevan dan informatif untuk membantu pembaca dalam menangani masalah pemasaran, masalah bisnis dan layanan pelanggan. Nah, ini kira-kira, dan yang terakhir, halo Rania, ada Rania? Rania mana Rania? Ada Pak, saya. Oke. Coba yang ke-9, integrasikan brand secara efektif
di channel lainnya. Baca lagi, Pak. Ya, Rani ya baca nggak apa-apa Rani? Oh tadi udah ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Integrasikan brand secara efektif di channel lainnya. Sosial media marketing seperti Twitter atau X, Facebook, TikTok, dan Instagram bisa menjadi titik awal yang baik untuk membangun brand awareness dan interaksi pelanggan. Email marketing untuk memulai campaign email marketing, Anda bisa mendaftar ke layanan seperti Sendinblue atau Drip. Kemudian ajak pengguna untuk berlangganan newsletter email dengan imbalan seperti e-book gratis atau kode kupon. Tingkatkan presentase dibaca dan CTA. Ya, terus? Search engine marketing atau SEM, meskipun data strategi CEO yang umumnya gratis, proses bisa cukup lama dan perlu dilakukan dalam jangka panjang. Model iklan berbayar yang paling populer adalah PPC, price per click, di mana Anda membayarkan biaya tertentu pada penyedia iklan sesuai jumlah klik yang diterima di iklan Anda. Gabung ke jaringan iklan seperti Google Ads dan tayangkan iklan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Oke, makasih ya. Rani ya, sorry, saya tadi mau ngomong Rani, jadi Rani ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nah, Sama-sama. ya, ada Rani Fitri ya tadi mau. Jadi yang pertama ini sosmed ya, mau di Twitter, mau Facebook, mau Instagram, mau TikTok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pasti sesuaikan dengan siapa yang dituju. Ya. Nah, kemudian di sini ada search engine marketing. Ya. Nah, walaupun strategi SEO itu kan search engine optimization, ya, artinya upaya mengoptimasi situs web atau konten agar berada di peringkat teratas, ya, mesin pencari seperti Google lah misalnya nih. Ya. Nah, ini umumnya gratis, tapi akan ada batasnya, ya. Makanya bagus yang berbayar. Nah, berbayar ini nggak mahal, nggak usah mahal-mahal, apalagi pemula. Cukup 100.000 dalam 1 bulan. Itu melalui Google Ads. Ada iklannya jadinya. Ya. Jadi tidak hanya disebar di komunitas kalian, gitu, komunitas kita, entah itu komunitas follower di IG kita dan ya terbatas gitu ya. Tapi kalau pakai Google Ads kita bisa iklan mau di YouTube dan lain sebagainya ya. Nah ini contoh betapa brand itu harus diintegrasikan dengan channel yang lain gitu ya. Oke, makasih Rania. Nah, contohnya di sini GoPro berinteraksi dengan pelanggan melalui konten gambar dan video yang ini, gitu ya. Menghasilkan jutaan followers di IG, Facebook maupun Twitter. Ya. Untuk membuat daftar email, perusahaan kamera ini menampilkan banner pop-up di websitenya. Mereka memberikan diskon 15% bagi pengunjung yang bersedia mendaftar untuk mendapatkan promosi email. Ya, sampai segitunya get 15% off gitu ya. Itu dikedepankan itu ya oleh GoPro. Ini contoh ya. Betapa sinergi zaman sekarang itu ya bundling gitu ya perlu dilakukan dan sangat bagus ya. Oke, yang terakhir coba Rani, baca Rani Fitriana. Halo Rani. Hadir Pak. Pak maaf saya pakai akunnya Nova. Ya udah nggak apa-apa. Ya oke Pak. Nomor 10 pertahankan reputasi brand. Yang pertama yaitu berikan layanan yang luar biasa. Yang dimana pelanggan yang merasa puas biasanya akan tergerak untuk mempromosikan brand secara sukarela. Bahkan 7-20% konsumen akan menceritakan pengalaman positifnya dengan setidaknya 6 orang terdekatnya. Kemudian yang kedua,
memantau sebutan yang ditujukan pada brand Anda, yaitu cari bisnis Anda secara rutin di Google untuk memantau ulasan baik dan buruk di website lain dan forum diskusi. Tools seperti Galdi CRM bisa membantu Anda memantau sebutan brand di media sosial. Kemudian poin ketiga, tangani komentar negatif dengan segera, yaitu tanggapi komentar negatif segera mungkin setelah Anda menerimanya. Hubungi pelanggan yang tidak puas dengan solusi dan tawarkan kompensasi untuk mengembalikan kepercayaan mereka. Yang keempat, tingkatkan kepuasan karyawan, yaitu staf yang tidak bahagia mungkin mengungkapkannya ketidakpuasan mereka di media sosial. Untuk mencegah hal ini, mintalah umpan balik secara rutin kepada mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Dan poin terakhir yaitu dapatkan bukti sosialnya, yaitu ajak klien lama dan klien saat ini untuk memberikan testimoni positif di website ulasan populer, sebab 9 dari 10 konsumen cenderung membaca ulasan online lebih dulu sebelum melakukan pembeliannya. Oke, makasih Rania, luar biasa. Ya, jadi yang pertama sebagai clue-nya di clue-nya, 72% kalau orang puas, orang seneng terhadap produk atau pelayanan kita, mereka cuma akan ngomong ke 6 atau 7 orang. Ya. Tapi kalau mereka kecewa, dia akan ngomong nih secara psikologis minimal ke 40 orang. Apalagi kecewanya melalui jaringan internet, medsos, bisa jutaan orang, gitu ya. Nah ini harus diperhatikan. Makanya betapa pentingnya orang itu terpuaskan terhadap pelayanan kita, gitu ya. Terus yang kedua, pantau di sini sebutan yang ditujukan pada brand kita. Nah di situ ada Agile CRM. CRM artinya Agile itu cepat, lincah. CRM itu Customer Responsibility Management. Ya. Jadi melalui aplikasi itu maka akan ketahuan orang ini, gitu ya. Misalnya habis naik Grab, pencet 4, pencet 5, gitu. Tapi kalau dipencet 1 mulu, ya pasti akan kena blacklist dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, gitu ya, bakalan banyak juga komentar-komentar negatif. Nah, komentar negatif harus kita manage, langsung kita telusuri siapa dia, apa benar gitu ya, dan seterusnya. Siapa tahu dia dari kompetitor pengen menjelekkan, gitu ya. Yang penting kita tahu kenapa dia berkomentar negatif, gitu ya. Nah, kalau memang kita udah tahu, baru apa yang dia maui, gitu ya. Kemudian justru kalau di manage dengan baik, dia akan menjadi komentar positif, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga tingkatkan kepuasan karyawannya, ya. Karena kalau karyawannya nggak puas, akhirnya nggak produktif, akhirnya barang atau kualitasnya mengecewakan, gitu ya. Nah, terus ini clue yang paling luar biasa. Bayangin, 9 dari 10 konsumen membeli barang kita. Itu yang dilihat adalah, gitu ya, reviewernya dulu, gitu ya. Bukti rekam digitalnya dulu. Karena orang udah males baca yang panjang-panjang di atasnya. Jadi kalau mau beli kayaknya coba reviewernya gimana. Nah, makanya penting banget kita mendapatkan reviewer yang baik. Karena biasanya orang mau beli 9 dari 10 orang yang dilihat adalah itunya. Ya. Nah itu maka akan ada manfaat dalam mengembangkan brand yang kuat. Yang pertama, brand bisa menjadi pedoman bisnis yang jelas. Karena identitas brand membantu pelaku usaha untuk menentukan visi, misi perusahaan dari awal. Memberikan arah yang jelas untuk menuju sukses. Ya, nanti
Saya minta yang punya kalian dipresentasikan barang satu atau dua kelompok tergantung waktu. Ya. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas pasti. Ya. Sebagian besar orang menganggap bahwa brand yang terkenal pasti lebih kredibel dan bisa diandalkan. Ya. Membuat mereka lebih yakin untuk melakukan CTA atau call to action atau pembelian. Ya. Yang ketiga, memperluas jangkauan dan exposure bisnis. Tentunya pasti di sini. Ya. Pelanggan cenderung merekomendasikan brand yang mereka sukai kepada teman dan keluarganya. Pemasaran gratis ini melalui mode of mouth gitu ya, bisa membantu memperluas jangkauan perusahaan dan memperoleh lebih banyak calon pelanggan. Ini yang paling bagus ya, member get member, MOM dan lain sebagainya ya. Kemudian membantu mendapatkan pelanggan ideal. Jadi pelanggan akan merasa lebih terkait dengan suatu brand apabila mereka merasa sejalan dengan nilai dan misi brand tersebut. Ya. Kemudian meningkatkan peluang repeat order, membeli kembali. Ya, membeli kembali, kemudian memberikan nilai jual yang unik, bisa membantu juga bisnis untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan setia. Oh, itu yang kita cari kan, pelanggan setia atau loyal customer yang senang melakukan pembelian terhadap produk kita kembali secara berulang. Ya. Dan yang terakhir akan menambah peluang pendapatan pastinya. Ya, dengan cara membangun brand yang kuat, kita bisa meningkatkan penjualan dan mendapatkan bisnis. Bahkan 46% konsumen di Amerika Serikat merasa tidak masalah untuk mengeluarkan lebih banyak uang pada bisnis yang mereka percaya atau pada brand yang mereka percaya. Ya, nah malam ini kita memahamkan tentang betapa kekuatan brand yang harus dibangun yang kamu lagi buat ini, ya. Makanya nanti 1-2 kelompok tolong munculkan usahanya apa, namanya apa, logonya udah dibuat seperti apa, visi misi dan value-nya apa. Ya. Kemudian kemarin kalau syukur-syukur sudah sampai kepada KPI-nya untuk mencapai ini apa targetnya. Ya, setelah dianalisis SWOT dan seterusnya. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Halo? Cukup jelas semua? Cukup jelas? Kalau sudah jelas, ini nama-namanya sudah makasih Ajil sudah disampaikan ya nama-nama yang terbarunya. Sama-sama, Pak. Nah, kelompok 6 ini Gabriel Indah Tiara Marpaung. Ini gimana maksudnya nih, Cil? Hadir, Pak. Dia maunya sendiri, Pak. Oh, maunya sendiri. Sendiri, Pak. Lebih bagus sendiri ngerjainnya. Oh, ya udah, oke. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, ini kan jam 20 ya. Jam 10 menit lagi. Saya minta kelompoknya siapa yang udah siap menyampaikan usahanya, pakai PowerPoint tapi ya, usahanya apa, visi misinya, logonya, sama filosofi logo, sama mungkin targetnya, sejadinya. Karena nanti kita nggak ada ujian khusus ya, yang kita ujikan adalah bisnis yang mau kamu bangun, studi kelayakannya seperti apa, nanti saya tanya satu-satu gitu. Ya. Kelompok siapa? Kelompok Azil sama Harta udah siap ya? 2 kelompok maju ya.
Jil, udah siap kan Jil? PPT-nya belum, Pak. PPT-nya belum. Ya 10 menit ini kan bisa masukin PPT. Ya, sama kelompok harta ya. Oke, langsung masukin PPT 10 menit. Kelompok Azil tampil. Nanti saya kritisi sekaligus untuk semua kelompok. Ya. Nah, besok ketemu lagi, langsung perbaiki terus sampai barang ini jadi. Bisa dilaksanakan dan insya Allah bisa diwujudkan. Ya. Oke, 10 menit kita kasih waktu, saya sholat isya dulu. Ya. Tolong di PowerPoint kan ya, Azil dan kawan-kawan, Faiz. Baik, Pak. Baik, diusahakan, Pak. Baik, Oke. Pak.